Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dengan NIM 2381110 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Syibr Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern dengan dosen mengampu yaitu Ibu Badriyah SPDI MAG. Kalau mendengar negara Rusia, kalian langsung terpikir apa? Apakah presidennya, yaitu Vladimir Putin? Tapi pernah nggak kalian terlintas pikiran tentang bagaimana agama Islam masuk dan berkembang di sana? Ayo kita bahas. Penyebaran Islam di Rusia ada 5 periode. Yang pertama, periode awal. Pada periode ini, penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan. Pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah memperkenalkan Islam kepada suku-suku di Rusia. Pada periode ini juga, pengaruh dinasti Abbasiyah. Kekaisaran Abbasiyah memperluas pengaruhnya ke wilayah Kaukasus dan Volga. Yang selanjutnya yaitu migrasi suku-suku Muslim. Suku-suku seperti Bulgar, Khazar, dan Alan memeluk Islam dan menetap di wilayah Rusia. Selanjutnya itu periode Mongol. Pasukan Mongol menaklukkan wilayah Rusia dan membawa Islam ke wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada pengaruh Khanat Golden Hardan. Khanat Golden Hardan yang dipimpin oleh Batu Khan memperkenalkan Islam kepada suku-suku lokal. Yang ketiga itu pembangunan masjid dan lembaga pendidikan Islam. Masjid dan madrasah dibangun di kota-kota seperti Kazan dan Askan. Selanjutnya yaitu periode Transrusia. Penyebaran Islam melalui pernikahan. Perkawinan antar bangsa Rusia dengan perempuan Muslim memperluas pengaruh Islam. Pada periode ini juga migrasi suku-suku Kaukus seperti Chechnya dan Ingushetia memeluk Islam dan menetap di wilayah Rusia. Yang ketiga yaitu pembangunan komunitas Islam pada periode Transrusia. Komunitas Muslim terbentuk di kota-kota seperti Moskow dan St. Petersburg. Yang ketiga itu periode Soviet. Pada periode ini, Islam benar-benar dilarang. Persepsi pemerintah Soviet melarang kegiatan keagamaan dan menutup masjid-masjid. Selanjutnya itu, pada periode ini juga penyebaran Islam secara diam-diam. Umat Islam terus memperhatikan kepercayaannya, tapi secara diam-diam. Yang ketiga yaitu pembangunan lembaga pendidikan Islam. Komunitas Islam membangun lembaga pendidikan seperti madrasah dan mitra Arab dibangun secara rahasia. Selanjutnya itu periode pasca Soviet. Pasca Soviet, pemerintah Rusia mengizinkan kegiatan keagamaan dan pembangunan masjid-masjid. Pada periode pasca Soviet juga, migrasi suku-suku Muslim seperti suku-suku Tajik dan Uzbek memeluk Islam dan menetap di wilayah Rusia. Dan pembangunan komunitas Muslim modern terbentuk di kota-kota seperti Moskow dan Kazan. Pada periode Soviet, Islam dilarang, bahkan seperti masjid-masjid saja ditutup. Selanjutnya pada era Soviet, pemerintah Soviet juga membubarkan lembaga keagamaan seperti seminari dan madrasah. Itu dibubarkan oleh pemerintah Soviet. Yang itu adalah larangan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan pada saat era Soviet dilarang, seperti perayaan dan ritual itu dilarang. Selanjutnya itu Soviet terus melancarkan propaganda anti agama. Pemerintah Soviet melancarkan kampanye propaganda anti agama melalui media dan pendidikan. Selanjutnya yaitu kebijakan repressi. Soviet menangkap dan menahan pimpinan agama dan penganutnya. Selanjutnya yaitu Soviet juga menutup gereja dan masjid. Banyak gereja dan masjid ditutup atau dihancurkan. Selanjutnya pembatasan kebebasan beragama. Umat beragama diwajibkan mendaftar dan mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan keagamaan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan ateis. Pendidikan ateis diterapkan di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya adalah kebijakan kontrol. Yang pertama adalah seorang yang mempunyai agama atau organisasi keagamaan harus mendaftar terlebih dahulu kepada pemerintah Soviet untuk mendapatkan izin. Yang juga mendapatkan pengawasan ketat oleh pemerintah Soviet dan pembatasan jalan ke luar negeri. Buat beragama itu dilarang perjalanan ke luar negeri. Dan selanjutnya yaitu pemerintah Soviet terus mengejarkan propaganda
ateis. Pemerintah Soviet terus meluncurkan kampanye propaganda ateis. Setelah kemudian Soviet, Islam Islam kembali mulai ada kebangkitan pada era Rusia. Perkembangan Islam modern di Rusia dimulai pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Berikut adalah beberapa aspek perkembangannya. Yang pertama adalah aspek politik. Pada era Rusia, kebijakan kebebasan beragama, pemerintah Rusia mengizinkan kegiatan keagamaan dan membentuk departemen urusan agama. Selanjutnya, pengakuan organisasi Islam. Organisasi Islam seperti Dewan Multi Rusia dan Liga Muslim Rusia diakui secara resmi oleh pemerintah Rusia. Selanjutnya itu partisipasi politik. Umat Islam melalui partisipasi dalam proses politik Rusia. Yang selanjutnya itu di aspek sosial. Pada aspek ini, Islam membangun masjid. Banyak masjid dibangun di seluruh Rusia termasuk Masjid Jami di Moskow. Yang selanjutnya pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas Islam dibuka di Rusia sana. Yang ketiga, aktivitas sosial. Umat Islam mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya itu aspek ekonomi. Yang pertama, pengembangan ekonomi. Umat Islam berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Rusia melalui perusahaan dan investasi. Yang kedua, perdagangan dengan negara Islam. Rusia meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Islam. Yang ketiga, yaitu pariwisata religi. Wisata Islam dari Rusia dan luar negeri semakin meningkat. Selanjutnya dari aspek budaya. Pengenalan budaya Islam. Budaya Islam mulai dikenalkan dan dihargai di Rusia. Yang selanjutnya adalah perayaan hari raya. Perayaan hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha diakui secara resmi oleh pemerintah Islam. Dan yang terakhir adalah karya seni dan sastra Islam. Karya seni dan sastra Muslim di Rusia mulai berkembang dan diakui oleh pemerintah di sana. Sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.